Selamat pagi teman-teman sekalian. Hari ini saya akan melakukan book review yang berjudul Entrepreneur Revolution. Entrepreneur Revolution. Ini bulan 8 lalu bukunya baru tiba dari Amazon UK, United Kingdom. Saya nyoba-nyoba belanja dari Amazon UK ya. Bukunya ini cukup menarik tentang entrepreneurship. Salah satu alasan bahwa saya membeli buku ini lagi adalah karena pada akhir-akhir ini setelah pandemi 6 bulan terakhir ini saya merasa bahwa entrepreneurship akan jalan lagi, bisnis baru akan tumbuh lagi. Kenapa? Karena selama pandemi ini banyak bisnis besar akan runtuh dan kita mempunyai kesempatan untuk mulai melakukan bisnis lagi. Dengan memulai melakukan bisnis lagi, maka akan tumbuh kesempatan-kesempatan bisnis baru yang luar biasa. Dalam buku ini, kenapa disebut revolution? Dia bilang gini loh ya, zaman dulu itu orang bekerja di sawah gitu misalnya. Terus itu ada industri revolusi di mana orang-orang bekerja untuk pabrik yang besar, pabrik yang gede banget ya. Pabrik ini pabrik entah itu mobil Ford, entah itu mobil entah itu Coca-Cola, entah itu Bethlehem Steel. Orang kerja buat perusahaan-perusahaan besar ya. Dan tidak ada sedikit pun kesempatan untuk menjadi perusahaan kecil yang powerful. Kenapa? Karena yang besar memakan yang kecil semua. Dan dia bilang, the rise of the small global enterprise, GSP. Jadi ini poin pertama. Saya mencoba mencari 6 poin saya kira ya. Satu adalah global small business. Nah, sekarang itu ya, menurut data, perusahaan-perusahaan itu sudah tidak lagi harus besar, kecil pun bisa cantik gitu ya. Bahkan dia bilang global small business ini adalah perusahaan dengan karyawan hanya 15 atau kurang, tetapi kekuatannya seluruh dunia, bisa melayani seluruh dunia karena adanya internet, karena perubahan dunia yang besar. Dulu Anda bayangkan, seseorang buka toko, tokonya besar, tiap hari di toko kerja ya. Sekarang orang-orang cerdas, orang-orang yang bermain internet, orang-orang yang menciptakan value-value baru, duduk di Starbucks lalu kerja gitu ya. Dan dapat duitnya jauh lebih banyak daripada yang punya toko dengan 130 karyawan. Itu dunia baru. Itu revolusi entrepreneurship. Jadi tidak lagi kita itu harus bekerja keras 15 tahun baru tokonya menjadi kecil. Tetapi kita bisa memulai dengan dunia digital, memulai membuat global small business. Nah ini yang pertama yang menurut saya sangat powerful ya. Ada 6 poin yang saya ingin sharing. Yang kedua dia bilang, ada 3 brain, ada 3 otak ya, ada 3 brain. Yaitu dia bilang reptil, monkey, monkey ya. Jadi dan entrepreneur. Ini sederhananya adalah otak dalam kita, otak tua kita, otak emosi kita, dan otak baru kita. Jadi dia bilang bahwa entrepreneur itu punya otak yang berbeda dengan otak lain orang lain. 3 brains, 3 otak ya. Sorry, ini yang nomor 2. Ini yang nomor 2. Jadi ini yang nomor 2. Ya. Ada reptilian brain, otak dalam kita yang biasanya emosional. Oh, ayo pergi, malas lah, tidur, rasa kerja gitu ya. Atau otak emosi kita, ayo aku mau ini. Atau otak entrepreneur yang memikirkan akan membangun sebuah bisnis besar, memulainya dan mengerjakan bisnis besar itu dengan sangat cantik gitu ya. Dan itu butuh tenaga, butuh energi, dan butuh kekuatan. Dia bilang empire builder, pembangun kerajaan ya. Itu inspired, love, compassion, strategic ya, authentic harus jalan ya. Kalau di reptilian brain ini kita hanya bisa escape atau survive. Di sini suka dengan drama dan emotional connection. Itu kira-kira poin nomor 2 ya. Ini yang ketiga ya. Yang ketiga ini saya suka ya. Intinya dibilang adalah hard truth. 3 adalah hard ini susah, truth. Jadi dia bilang
Inilah yang berat, inilah yang berat. Selalu orang bilang, aku bangun bisnis ini jalan ya. Tetapi kenyataannya kita harus lewat masa-masa yang sangat sulit dulu. Baru balik lagi, baru membaik, baru bisa terbang. Ya, ini hard truth-nya. Dia bilang, nomor ada 7 angka. 1, it's hard and it's getting harder. Ini berat dan akan lebih berat lagi. Nomor 2, no one is coming to save you. Tidak ada orang yang akan menolong kamu ketika kamu sengsara. Ini lucu aja. Nomor 3, in order to do work you love, you have to win the work. Bukan hanya kamu hanya mengerjakan pekerjaan yang kamu suka, tapi kamu harus bisa memenangkan pekerjaan itu. Yang kemudian, things don't work for long. Baru bikin iklan di Facebook, jalan. Besoknya bikin lagi, tidak jalan. Ya. Semuanya akan berubah dan berganti. Number 5, you are going to fail. Nggak enak banget ya. Kamu akan gagal. Kamu bikin revolusi industri baru, bikin bisnis, kamu akan gagal. Ya. Tapi kamu harus siap untuk itu. Dan yang nomor 6, it's unfair. Bisnis itu tidak fair. Anda akan merasa capek, Anda akan merasa lelah, orang lain tidak kerja tapi dapat duit banyak, Anda kerja luar biasa tapi nggak dapat duit. Itu dunia ini unfair. Dan yang nomor 7, you are not entitled to rewards. Kamu jangan merasa mempunyai hak untuk mendapatkan penghargaan karena kamu kerja keras. The truth adalah hard truth, adalah hal-hal yang berat. Tetapi kalau Anda bekerja dengan ekstra keras, Anda mencoba terus, dan Anda berhasil, it's really worth it. Itu saya kira hal yang terpenting ya. Nomor 4, hard truth. Nomor 4. Dia bilang ada 3 hal yang connect. Nah, ini menarik ya. Cinta pekerjaan kita, kita mampu dan bisa menghasilkan uang. Nah, ini ya. Jadi 3 hal ini yang menurut dia penting. Apa yang kamu cintai? Jadi ini apa you passion? Kamu suka dengan pekerjaan Anda ini, ya. Lalu you are competent atau good at it, competent. Ya, saya tulis competent aja ya. Dan yang terakhir make money. Jadi kalau tidak bisa menghasilkan uang, repot juga. Jadi kalau mau menjadi entrepreneur, ingatlah pekerjaan yang Anda kejar ini adalah pekerjaan yang Anda sukai, Anda mampu, dan bisa menghasilkan uang. Nomor 5. Ini menurut saya bagus. Pemikirannya cukup cerdas dan sederhana, tapi bagus. Dan yang nomor 5, nah, create vs consume. Create vs consume. Saya bedakan ya, apa bedanya antara nomor 5 ini create dan consume. Jadi gini, kalau Anda bermainan Instagram, senang dengan Instagram ya, maka Anda mengkonsum, habiskan waktu, habiskan pulsa, ya, dan tidak menghasilkan apa-apa. Ya. Tapi kalau Anda promosi di Instagram, Anda membuat Instagram Anda menghasilkan uang, maka you create, you don't consume. Bukan hanya Anda tidak melakukan konsumsi menghabiskan uang, tetapi juga Anda menghasilkan sesuatu. You create something, create vs consume. Nah, pikirkan hal ini. Ini very important menurut saya, nomor 5 ini. Create vs consume, ya. Create vs consume. Ini juga kalau Anda lihat ada di posting saya sebelum ini, di mana saya posting ada 6 lembar gambar ya, ini create vs consume. Jadi bagaimana kita menciptakan value ketika kita sedang melakukan sebuah Instagram, dibandingkan kita hanya sekedar menghabiskan uang saja dengan menghabiskan pulsa kita dan menghabiskan waktu kita, sumber daya kita, ya. Entrepreneur revolution, justru kita harus selalu mengcreate value, bukan mengkonsum value. Kalau kita hanya mengkonsum saja, kita akan celaka. Kenapa? Karena kita tidak menghasilkan uang. Ya pokoknya aku seneng aja. Maka posting yang sifatnya tidak memberikan value buat orang-orang, itu tidak akan berguna, tidak akan menghasilkan duit buat Anda. Dan yang terakhir, ya, nomor 6, handle with care. Saya gambari hati aja ya, handle with care. Maksudnya handle with care itu apa?
Maksudnya gini loh, kalau Anda ini seorang startup, handle with care ya, handle with care. Jadi orang startup, Anda akan mempunyai passion yang luar biasa. Tetapi di dalam perjalanan itu, Anda akan merasa lelah, Anda akan merasa capek, ya, Anda akan merasa bahwa pekerjaan ini melelahkan Anda. Jadi kita berhenti, kita putus asa, kita hilang jiwa kita. Yang harus kita lakukan adalah menjaga supaya semangat entrepreneur kita tidak mati karena keadaannya ada, tetapi justru semangat kita ini bisa tumbuh dan menjadi berkembang dengan hebat. Ya, saya udah baca buku ini mungkin butuh waktu 3 hari, 4 hari saya baca buku ini ya. Lalu saya utak-atik, beberapa saat lalu saya tandai mana yang saya mau share di buku. Dan hari ini saya share, sebelum saya share tadi pagi, saya masih meng-google. Anda boleh cek YouTube Entrepreneur Revolution Book Review. Dan ada banyak sekali di sana. Jadi ternyata banyak juga penggemar buku ini. Nah, saya pingin, karena saya suka sekali. Saya ini dulu waktu masih 25 tahun lalu, 30 tahun lalu, saya selalu mengajar entrepreneurship. Sempat saya berhenti karena kecewa, karena menurut saya entrepreneurship mati. Hari ini saya merasa entrepreneurship tumbuh lagi. Jadi entrepreneur itu punya semangat baru. Ya, ini entrepreneur, saya tulisannya nggak jelas. Entrepreneur ini mempunyai semangat baru. Ya. Kenapa? Karena di zaman baru ini kita bisa tumbuh dengan baik. Global small ini juga kunci yang menarik. Ya. Lalu kita punya brain, itu harus entrepreneurial brain, tapi this is hard to do. Dan yang penting adalah 3 elemen ini harus jalan. Jadi Anda harus mencintai pekerjaan Anda mampu di situ lebih baik dari orang lain, dan ada orang yang mau bayar dengan hal itu. Ya. Dan di dalam waktu-waktu Anda nganggur, berhenti, ketemu orang, ingat selalu create something. Jadi kalau ada networking, ingatkan apa value yang saya create di sini. Saya menawarkan sebuah produk untuk teman saya. Saya kenal dengan teman saya untuk bisa mendapatkan bisnis baru. Ini butuh untuk meng-create all the time. Whenever you are awake, ketika Anda bangun, Anda harus meng-create. Dan Anda harus ingat ya, handle with care your heart. Jadi hati Anda harus dijaga supaya tidak mati. Hati Anda harus jaga supaya tidak mati. Karena kita biasanya merasa bahwa waduh, satu saat kita putus asa. Kita harus menjaga supaya kita tidak putus asa, supaya kita tetap mau bekerja dengan lebih keras, supaya kita tetap menjaga semangat wira swasta, semangat entrepreneur kita. Karena pada zaman yang baru ini, entrepreneur revolution sedang terjadi. Jadi orang yang punya toko yang besar itu ya, tidak bisa lagi memaksa supaya tokonya lebih besar, supaya apa? Tetapi harus berubah. Kenapa? Karena anak muda yang sedang ngetik di Starbucks itu menghasilkan uang lebih banyak dari Anda. Orang-orang yang sekarang mainan YouTuber, orang yang menjadi IG live, orang yang melakukan IG promotion, mendapatkan uang lebih banyak daripada orang yang bekerja keras, membersihkan mobil, menjaga segala macam. Inilah terjadi sebuah revolusi yang bergeser, yang berubah sama sekali. Kalau Anda tidak ikut berubah, Anda akan tertinggal. Ini yang menarik menurut saya. Tidak bisa. Anda masih ingat dulu zamannya kuda ya, kuda. Semua orang naik kendaraan tuh naik kuda, kereta kuda. Lalu Anda mikir, kudaku harus lebih cepat, kudaku harus lebih baik, harus tak pijeti. Nggak bisa juga, karena kalah dengan mobil. Ya. Sekarang waktunya pindah dari kuda menuju mobil, dari kuda menuju mobil ya. Bahkan kalau Anda lihat di masa kita bercocok tanam ya, orang memakai sapi menyeret supaya membersihkan sawah. Sebelah pakai traktor. Pertanyaan saya, apakah Anda akan menjaga supaya sapi Anda lebih bagus, lebih banter, lebih perkasa, lalu apa jaringannya lebih baik, atau Anda pindah ke traktor? Sudah waktunya Anda pindah untuk beli traktor. Nah, ini yang menarik. Jadi revolusi entrepreneur zaman ini adalah revolusi yang berbeda. Tidak lagi entrepreneurship itu bisa dikembangkan dengan sebuah bisnis yang umum, yang biasa saja, tetapi ada sebuah perubahan drastis di dalam hidup ini. Kalau Anda lihat 20 tahun terakhir ya, orang-orang yang menjadi kaya raya, orang-orang yang menjadi jutawan, perusahaan yang miliarder company, semuanya digital. Kenapa? Karena semua orang pindah ke sana. Dan kalau Anda tertinggal di zaman lama, ini akan berbahaya buat Anda gitu. Ya. Inilah semangat entrepreneur kita, entrepreneur
Revolution. Revolusi entrepreneur ini semoga membawa dampak yang positif buat Anda dan membawa kesuksesan di zaman yang baru ini. Saya Tanadi Santoso, sukses selalu untuk Anda.